Allah tidak menetapkan manusia ditimpa murka Allah, melainkan keselamatan. Shalom, Shalom Elohim, Roh Bapa Syargawi yang ada di dalam diri Pak Eman Lahagu. Shalom Elohim, Roh Jesus Christ yang sudah ada di dalam diri Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim, mempelai terpilih yang cantik elok mempesona hati Bapak Yahweh. Mempelai Fei Hamdani, Roh Kudus, Roh kebenaran. Shalom Elohim buat semua para saksi sorga, para malaikat-malaikatnya, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Shalom Elohim. Ya, hari ini sekali lagi saya ingin mengongsikan satu penglihatan saya ketika di minggu yang lalu pada hari Jumat bersama dengan keluarga ilahi di dalam pujian sembah doa. Saya melihat satu penglihatan singkat di mana saya melihat ada air kecoklatan naik dan aliran air yang deras sehingga air kecoklatan itu menutupi tumbuh-tumbuhan hijau sehingga yang terlihat hanya hujung-hujung dari tumbuhan itu saja yang kehijauan. Selebihnya adalah ditutupi oleh air kecoklatan itu. Dan di mana sekarang ini ialah murka Allah tercurah lewat 4 elemen, yaitu air, api, angin, dan tanah. Dan di bulan April yang lalu itu saya melihat satu juga truk-truk pemadam kebakaran itu sedang beriringan pergi untuk memadamkan kebakaran. Itu adalah satu gambaran juga bahwa sekarang terjadi murka Allah lewat elemen api terjadi di berbagai tempat, di berbagai negara, seluruh penjuru 4 muka bumi ini. Dan sekali lagi Tuhan memperlihatkan saya elemen air melalui banjir, melalui tsunami, dan segala macam yang melibatkan elemen air murka Allah dicurahkan di atas muka bumi ini di seluruh 4 penjuru muka bumi ini. Ya, dan bumi ini akan digoncangkan sehabis-habisnya oleh murka Allah yang menyala-nyala. Dan Anda masih mengatakan bahwa itu adalah dari setan untuk membinasakan manusia, manakala sudah dinyatakan terlebih dahulu di dalam kitab Wahyu bahwa pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, Ia datang sebagai hakim yang adil, menghakimi bumi ini, dan ketujuh cawan murka Allah itu akan ditumpahkan. Penghakiman itu sedang dan sudah berjalan karena hakim yang adil itu sudah datang. Imam Mahdi, Imam Al-Mahdi, Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus adalah hakim yang adil, telah datang ke muka bumi ini dengan memakai wadah seorang manusia yang bernama Aditya Nugrahanto. Ia datang kembali dalam inkarnasi manusia di dalam diri Aditya Nugrahanto. Haleluya, seperti di dalam satu firman itu mengatakan bahwa Allah tidak menetapkan manusia itu untuk ditimpa murka, melainkan keselamatan. Nah, apa yang membuat murka Allah itu dicurahkan di atas muka bumi ini? Nah, firman-Nya juga sudah dengan jelas menyatakan bahwa apa yang mengundang murka marah Tuhan itu sendiri ialah kekerasan hati manusia itu sendiri yang tidak mau bertobat. Segala bentuk kefasikan, kelaliman, penindasan, kejahatan manusia, segala bentuk pesta pora kemabukan, kepentingan diri, mementingkan diri sendiri, tidak taat kepada kebenaran, itulah yang mengundang kepada murka amarah Tuhan dinyatakan, dicurahkan di atas muka bumi ini. Dan Anda mengira bahwa segala kebakaran, bencana-bencana itu adalah dari setan untuk membinasakan manusia, manakala yang mengundang amarah itu adalah diri manusia itu sendiri yang tidak mau bertobat daripada segala bentuk kejahatan di muka bumi ini. Jika kita melihat di suatu tempat itu terkena suatu bencana, apa itu lewat api, lewat air, lewat tanah, dan lewat angin, pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan, kebenaran yang harus dibuka di suatu kota itu. Karena tidak ada satu pun yang terjadi di atas muka bumi ini yang terjadi tanpa seizinnya, tanpa kendali Tuhan semesta alam. Ya, memang kasihan secara
naluri seorang manusia melihat segala bencana yang menimpa itu. Tetapi jika dengan tujuan itu, jika dengan cara itu, ianya mampu menyelamatkan manusia itu, yang membuat manusia itu bertobat, karena manusia itu tidak akan bertobat jika tidak mengalami di titik terendahnya, jika tidak diambil segala harta benda kekayaannya yang menjadi kebanggaannya di muka bumi ini. Makanya harus disentuh dahulu dengan murka Tuhan melalui bencana-bencana alam yang terjadi, baru mau bertobat. Itu pun kalau mau bertobat. Bersyukurlah yang apabila mengalami situasi seperti itu, adanya pertobatan. Sudah namanya dia datang sebagai hakim yang adil. Jadi dia menghakimi dengan adil segala kejahatan-kejahatan, segala perbuatan-perbuatan orang fasik, segala kelaliman, penindasan yang terjadi di atas muka bumi ini, menindas orang-orang yang lemah. Sodom dan Gomora, penyembah-penyembah berhala, penghujat, bahkan menghina pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Kota-kota itu akan disentuh, akan dicurahkan dengan murka amarah Tuhan semesta alam. Jadi lebih baik kan bertobat, karena esok-esok kita tidak tahu apakah kita masih hidup atau bagaimana ceritanya. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan semesta alam. Puji syukur hanya bagi namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.